Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mutia. Saya mahasiswa aktif di Unwaha, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan melaksanakan tugas UTS, yaitu matkul IPD ISD, untuk membuat video edukasi tentang penyalahgunaan narkoba. Simak penjelasan berikut ini. Apa sih penyalahgunaan narkoba? Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan zat psikoaktif seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tidak sah atau tidak sesuai dengan tujuan pengobatan. Maksudnya bagaimana penggunaan narkoba yang secara berlebihan dapat menimbulkan masalah fisik, mental, emosional, sosial, dan juga seringkali mengarah pada ketergantungan. Klasifikasi penyalahgunaan narkoba yaitu ada 4. Yang pertama, golongan 1 adalah jenis narkoba yang sangat berbahaya seperti contohnya ganja, opium. Golongan 2 adalah jenis narkoba yang dapat digunakan untuk pengobatan seperti morfin. Dan golongan 3 adalah jenis narkoba dengan resiko ketergantungan yang ringan, contohnya kodein. Klasifikasi yang kedua adalah kategori gangguan penggunaan zat yang mengklasifikasi ketergantungan berdasarkan jenis zat. Yang ketiga adalah tingkat keterlibatan pengguna atau pemakai dan coba-coba hingga ketergantungan. Yang keempat, status bangunan narkoba berdasarkan legitimasi penggunaan, yaitu orang-orang yang keadaannya secara fisik atau psikis. Karakteristik penyalahgunaan narkoba itu ada 3. Yang pertama, karakteristik psikologis, karakteristik sosial dan lingkungan, karakteristik fisik dan kesehatan. Yang pertama, karakteristik psikologis yaitu suka mencoba hal baru dan memiliki rasa ingin tahu tinggi dan mudah terpengaruhi. Yang kedua, karakteristik sosial dan lingkungan, keinginan membentuk kelompok pergaulan yang intens dan sering pulang larut malam. Mungkin karena faktor lingkungan, mereka juga ingin tahu apa sih itu narkoba. Jadi awal-awalnya mereka mengetahui itu dari kelompok-kelompok yang sering pulang larut malam. Yang ketiga, karakteristik fisik dan kesehatan yaitu perubahan suhu badan tidak beraturan atau sering sesak nafas. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba itu ada 2. Yang pertama, faktor internal, yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bermula dari dalam seorang individu. Maksudnya bagaimana faktor itu muncul dari dalam seorang individu itu sendiri. Apa itu? Seperti halnya kepribadian, kecemasan, hingga depresi, juga serta kurang keyakinan agama. Karena faktor kepribadian itu mempunyai beberapa alasan. Jadi faktor internal ini juga mempunyai alasan. Apa sih alasannya? Yaitu kepribadian yang mempunyai beberapa alasan seperti keinginan untuk bahagia, kecenderungan, atau gaya yang diikuti, seperti kesulitan hidup juga. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu. Jadi faktor ini berasal dari luar individu seperti lingkungan mungkin. Yang di sini seperti kondisi keluarga. Mungkin keluarga ada masalah atau bagaimana, hukum yang tumpul dan pengaruh masyarakat. Seperti komunikasi buruk antara orang tua dan anak. Akibat penyalahgunaan narkoba itu yang pertama, akibat fisik. Akibat fisik, kerusakan sistem saraf yang menyebabkan gangguan neurologis. Gangguan neurologis itu seperti apa? Seperti kejang, halusinasi. Dan yang kedua, akibat psikologis dan perilaku, yaitu gangguan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan suasana hati yang tidak enak, dan perubahan sikap seperti sifatnya yang mulai agresif dan mudah menyerah, tidak ada semangat hidup, dan tidak percaya diri. Akibat penyalahgunaan narkoba yang ketiga itu ada akibat sosial dan pendidikan. Yang pertama, menurunkan disiplin, sering bolos sekolah dan prestasi akademik menurun. Maksudnya bagaimana? Karena efek dari penyalahgunaan narkoba mungkin
Sifat disiplin itu mulai menurun, sering bolos sekolah dan prestasi akademiknya menurun. Yang kedua, perilaku negatif, sering mencuri, untuk membeli narkoba, malas tidak peduli dengan kesehatan diri sendiri. Yang ketiga, meningkatkan resiko terlibat dalam kekerasan dan masalah sosial lainnya. Solusi penyelesaian itu ada dua. Yang pertama, upaya preventif. Apa itu upaya preventif? Upaya preventif adalah pendidikan agama dan moral, peran keluarga yang kuat, sosialisasi dan penyuluhan, melakukan kampanye edukatif, pengawasan ketat, masuk negara menggunakan scanning, X-ray dan direktur untuk mengetahui bahwasannya apakah ini si anak ini melakukan penyalahgunaan narkoba guna untuk keamanan kita semuanya. Dan solusi penyelesaian yang kedua adalah upaya represif. Upaya represif adalah penegakan hukum yang tegas namun proporsional. Proporsional itu mengetahui porsinya masing-masing, yaitu pembentukan lembaga-lembaga permasyarakatan khusus narkoba, pemberantasan jaringan narkoba dengan menjalin kerjasama antara lembaga hukum dan pemerintah. Larangan penyalahgunaan narkoba dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 219 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmu kabiru wa manafi'u lin-nasi wa ithmuha akbaru min naf'ihima. ويسألونك ماذا ينفقون قل عفوا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Larangan penyalahgunaan narkoba dalam hadis, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Ummu Salamah radhiyallahu an qalat naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri wa kulli muskirin. Artinya, dari Ummu Salamah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang khamr dan segala sesuatu yang memabukkan. Kesimpulan dari penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan narkoba itu mempunyai pengertian, yaitu penggunaan zat psikoaktif seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang lainnya dalam penggunaannya itu sangat berlebihan sehingga memberikan dampak negatif yang besar bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial bagi penggunanya. Penyalahgunaan narkoba juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti pecahnya pembuluh darah, berujungnya pada stroke atau gagal jantung. Sekian, terima kasih.